sebelum kita melakukan konversi template HTML menjadi template WordPress, terlebih dahulu kita perlu mengetahui struktur dasar template WordPress itu sendiri. Tata letak template WordPress dibagi menjadi beberapa bagian atau zona seperti yang Anda lihat di layar. Zona yang pertama adalah zona header. Zona ini disimpan ke dalam file header.php dan bisa didapatkan melalui fungsi dalam WordPress getHeader. Kemudian di bawah header terdapat bagian menu utama. Ini adalah bagian menu utama dapat kita buat dengan menggunakan fungsi wp-nav menu. Dan wp-nav menu ini perlu kita buat pada file functions.php. Kemudian di sebelahnya terdapat get search form. Fungsinya adalah untuk mendapatkan form pencarian atau form searching. Kemudian zona berikutnya adalah zona konten, di mana pada bagian zona konten ini pasti memiliki fungsi the loop untuk menampilkan kontennya atau untuk menampilkan detail daripada artikel. File-file mana sajakah yang menggunakan the loop? Antara lain adalah terdapat pada index, kemudian home digunakan untuk tampilan home, kemudian arsip digunakan untuk pengarsifan, dan page digunakan untuk menampilkan halaman, dan single digunakan untuk menampilkan detail dari artikel atau posting. Kemudian ada search digunakan untuk menampilkan hasil pencarian. Kemudian ada author digunakan untuk menampilkan halaman author, dan template 404 digunakan untuk menampilkan pesan error jika ada. Dan juga di sana terdapat template comments digunakan untuk menampilkan komentar atau form komentar. Dan file-file yang saya sebutkan di sini tidak semuanya harus ditampilkan atau tidak semuanya harus ada. Akan tetapi dalam template WordPress yang paling penting, jika semuanya tidak ada, maka semuanya akan diwakili dengan index.php. Pada intinya yang paling penting adalah file index.php. Kemudian di bagian ini terdapat bagian sidebar, di mana bagian ini bisa diikutkan ke dalam satu template WordPress, akan tetapi perlu didaftarkan terlebih dahulu, perlu disetting terlebih dahulu pada file functions.php. Fungsi daripada sidebar.php adalah untuk menampilkan widget atau fitur-fitur yang ada di dalam WordPress seperti ini. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian footer. Bagian ini sebagai penutup dari bagian yang lain. Beberapa template menggunakan bagian footer. Fungsinya adalah untuk meletakkan script atau style. Kemudian berikutnya adalah bagian yang tidak dapat ditampilkan atau tidak terlihat pada template ini atau tema ini adalah bagian-bagian seperti style.css. Kemudian ada function.php dan comments.php. Masing-masing file tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, tentunya sangat mendukung daripada tema itu sendiri. Baik, demikianlah tadi struktur tema WordPress yang sudah saya jelaskan. Dengan demikian, kita bisa melanjutkan pada tutorial berikutnya.